Apa kabar kalian semua? Semoga Sobat Novel Stories Donghua hari ini diberi kesehatan, dan langsung saja ke alur ceritanya. Episode ke-481, dengan judul Keputusasaan Mu Qinyi. Langsung ke dalam alurnya. Hong hong hong. Api dan guntur terus-menerus menghantam penghalang pelindung. Namun, tirai cahaya yang bersinar itu sama sekali tidak tergerak. Belum lagi itu tidak hampir pecah, tapi cahaya yang dipancarkannya bahkan tidak redup sedikit pun. Di dunia yang rusak ini di mana kekuatan esensi sejati ditekan oleh hukum yang mengatur, kekuatan api Mu Chihuo dan kekuatan guntur Lei Jingtian sangat terbatas. Saat mereka menyerang penghalang cahaya pertahanan, sama sekali tidak ada efek. Setelah 1/4 jam berlalu, mereka masih belum membuat kemajuan. Mu Qingsu kehabisan napas, terengah-engah. Kamu, datang dan bantu serang. Mu Qingsu menunjuk ke arah Mu Qinyi dan memerintahkan. Setelah Lin Ming dan Mu Qianyu pergi, Mu Qinyi dan yang lainnya bukanlah tandingan Lei Jingtian. Dengan cepat, mereka semua dilumpuhkan oleh kultivasi Lei Jingtian dan terkunci dalam sangkar petir. Pada saat ini, Dantian Mu Qinyi disegel oleh tanda petir, dia tidak dapat memutar esensi sejatinya. Ketika Mu Qinyi mendengar perintah bodoh dari Mu Qingsu, dia menatapnya seperti dia idiot. Dia mencibir dan berkata, "Apakah kamu bodoh? Kamu pikir aku akan membantumu menerobos penghalang pertahanan? Itu adalah kata-kata orang idiot. Bermimpilah. Jika kamu ingin membunuhku, bunuh aku." Petik 2. Membunuh. Mu Qingsu tertawa. Aku tahu kamu tidak takut mati, tapi aku juga tidak berencana membunuhmu. Kehidupan lama Anda mungkin masih berguna di masa depan. Tapi, jika kamu tidak membantu menyerang, maka, hehe. Saat Mu Qingsu berbicara, matanya beralih ke Mu Bingyun dan dia dengan nakal menjilat bibirnya. Sungguh wanita muda yang cantik, kamu sepenuhnya terlihat seperti kakak perempuanmu. Bahkan jika aku tidak bisa memilikinya, mengambilmu mungkin menebus sedikit penyesalanku. Kulit Mu Bingyun langsung berubah, dan niat membunuh yang mengerikan melintas di matanya. Di samping Mu Bingyun, murid-murid yang lebih rendah lainnya dipenuhi dengan kemarahan saat mereka mendengar Mu Qingsu mengatakan ini. Kamu binatang. Mu Qinyi marah sampai-sampai meludah darah. Mu Qingsu benar-benar berani menghadapi begitu banyak murid dan mengatakan hal yang memalukan seperti melanggar orang suci. Qingsu, jangan main-main sekarang. Pertama bunuh Lin Ming dan kemudian bicara. Bukan hanya itu, tapi jika kita kembali ke Divine Phoenix Island di masa depan, kamu harus menjaga dirimu sendiri dan jangan melewati batas. Mu Yanzuo mengerutkan kening dan mengirim transmisi suara esensi sejati ke Mu Qingsu. Jika itu Mu Qianyu maka itu berbeda. Di masa lalu, dia telah mencoba mempercepat pertunangan Mu Qingsu dengan Mu Qianyu karena garis keturunan Vermilion Bird-nya berguna bagi cucunya. Tapi sekarang, keinginannya terhadap Mu Bingyun murni karena nafsunya sendiri. Garis keturunan Blue Luan tidak berguna bagi Mu Qingsu. Namun, Mu Qingsu mengabaikan Mu Yanzuo dan dengan rakus menatap Mu Bingyun. Matanya barbar dan penuh dengan agresi yang kejam. Saat dia melihat Mu Bingyun, hatinya bergerak. Mu Bingyun sangat dingin seperti awan es, tapi dia masih cantik dari dunia lain. Saat dia memikirkannya lebih dan lebih, bahkan jika dia tidak memiliki Mu Qianyu, masih akan menjadi hal yang sangat menyenangkan untuk dapat menghancurkan Mu Bingyun, yang terlihat persis seperti Mu Qianyu, di bawahnya. Ekspresi Mu Bingyun menjadi dingin. Tangan kanannya berbalik, memperlihatkan belati yang bersinar. Anda ingin bunuh diri. Anda dapat mencoba, tetapi dengan esensi sejati Anda disegel, kita harus melihat apakah Anda atau saya lebih cepat. Mu Qingsu tersenyum saat dia melangkah maju. Memang benar bahwa dalam situasi di mana esensi sejatinya disegel, Mu Qingsu benar-benar lebih cepat daripada
Mu Bingyun jika dia mencoba bunuh diri. Bukan hanya itu, tapi luka pisau tidak akan langsung membunuhnya. Dia juga bisa menyembuhkannya dengan obat-obatan. Mu Qingsu, kamu bahkan lebih buruk dari binatang. Mu Qingyi menghina Mu Qingsu dan kemudian mengarahkan telapak tangannya ke wajahnya. Namun, Mu Qingsu dengan mudah menghindari telapak tangan dan menendang, menyerang perut Mu Qingyi. Mu Qingyi terbatuk dan jatuh ke belakang. Kamu hanya ingin mati. Mu Qingsu dengan dingin mendengus, menatapnya dengan jijik saat dia melangkah maju lagi. Murid tingkat yang lebih rendah semuanya dipaksa kembali oleh Mu Qingsu. Saat dia melihat kepanikan di mata murid-murid tingkat bawah ini, serta reaksi Mu Bingyun, dia merasakan sensasi balas dendam yang menyenangkan, seolah-olah dia melampiaskan semua kemarahan yang dia derita selama setahun terakhir. Mu Bingyun memegang belatinya, niat membunuh menjadi semakin kaya saat dia memelototi Mu Qingsu. Tapi, Mu Qingsu tampak sangat acuh tak acuh. Dia terus melangkah ke arah Mu Bingyun dan berkata, "Mawar benar-benar memiliki duri. Aku sangat mencintai matamu meskipun esensi sejati Anda telah sepenuhnya tersegel. Mata Anda masih berteriak bahwa mereka ingin membunuh saya. Betapa menakutkan. Hehehe. Jika Anda harus menyalahkan seseorang, maka salahkan Lin Ming. Dialah yang memaksa kami ke titik ini, membuat kami menggunakan rencana ini. Jika dia tidak mengusir Mu Qianyu, maka pikiranku tidak akan terganggu dan aku tidak akan mulai memikirkanmu. Ah, Lin Ming benar-benar kejam meninggalkanmu di sini. Jika tidak, dia akan membantumu melarikan diri, hehe." Saat Mu Qingsu berbicara, dia sudah mendekat hanya beberapa lusin langkah dari Mu Bingyun. Tetapi saat ini, mata Mu Qingyi bersinar dengan rasa sakit yang menyiksa. Dia dengan sedih berkata, "Berhenti. Aku berjanji akan membantumu." Petik 2. Apa? Aku akan membantumu menyerang formasi Arai bersama, jadi berhentilah. Mu Qingyi menggigit bibirnya. Baginya, Mu Bingyun tidak berbeda dengan cucunya. Dia tidak bisa hanya melihat Mu Bingyun hancur. "Qingsu, kembali dan berhenti main-main. Kita harus mempertimbangkan rencana yang lebih besar dan membunuh Lin Ming. Jika tidak, tidak mungkin kami akan hidup." Mu Qihuo secara alami menganggap masalah membunuh Lin Ming sebagai prioritas utamanya. Jika tidak, mereka tidak akan dapat melepaskan diri dari kontrak noda darah dan garis keturunan dan kultivasi mereka semua akan mencair dalam waktu setengah tahun. Jika dia mendapat bantuan Mu Qingyi, menerobos penghalang ini akan jauh lebih cepat. Sialan tua bodoh, dia benar-benar merusak saat-saat menyenangkanku. Mu Qingsu mengutuk dalam hatinya. Dia tidak berani melanggar perintah Mu Qihuo. Lei Jingtian melangkah maju dan melilitkan tali petir di sekitar Mu Bingyun, benar-benar menyegel gerakannya, dia tidak ingin dia bunuh diri. Kemudian, dia membuka segel kultivasi yang dia tempatkan pada Mu Qingyi. Mu Qingyi menggertakkan giginya dan bergabung dengan mereka untuk menembus penghalang pertahanan. Adapun apa yang akan dilakukan Mu Qingsu pada Mu Bingyun setelah penghalang rusak dan Lin Ming terbunuh, dia tidak berani membayangkan kemungkinannya. Dia tidak punya pilihan, dia tidak bisa melihat Mu Bingyun hancur seperti ini. Satu-satunya harapan mereka untuk diselamatkan adalah jika dia berhasil melakukan ini. Tas tua, saya menyarankan Anda untuk tidak mencoba trik apapun. Akan jelas bagi orang tua ini seberapa besar kekuatan yang kamu gunakan. Lei Jingtian mendengus dingin. Mu Qingyi merasa seperti pisau ditusuk ke dalam hatinya. Pada saat ini, dia tidak punya pilihan selain maju dengan semua usahanya dan berdoa agar penghalang formasi Arai cukup kuat sehingga seniman bela diri inti revolving awal tidak akan cukup untuk menghancurkannya. "Lin Ming, maafkan aku. Kali ini saya harus egois." Saat Mu Qihuo, Lei Jingtian, dan yang lainnya dengan liar menyerang susunan pembunuhan ilusi, Lin Ming sebenarnya dengan tenang berdiri di dalam susunan,
hatinya seperti danau air yang tenang. Di depan Lin Ming, bayangan besar muncul, gemetar seperti percikan air. Itu perlahan berubah menjadi padat sampai terbentuk menjadi demon raksasa setinggi 10 kaki. Ia memegang kapak besar di tangannya, dan tubuhnya diikat dengan rantai tebal. Budidaya di ranah inti bergulir awal. Di masa lalu, susunan pembunuhan ilusi ini adalah tempat para murid istana kekaisaran Dewa Iblis akan berlatih. Itu mirip dengan arai 10.000 pembunuhan 7.000 lembah di mana segala sesuatu yang muncul di dalamnya adalah hantu. Meskipun itu mirip dengan pertarungan sungguhan, seseorang tidak akan mati. Begitu seseorang mengalami ilusi, dibunuh, seseorang akan dikeluarkan dari susunan pembunuhan ilusi. Dalam keadaannya sekarang, Lin Ming dapat dengan mudah mengalahkan Demon Core Giant yang berputar awal ini. Tapi, setelah Demon raksasa ini dibunuh, musuh yang lebih kuat akan muncul. Lin Ming bisa mengalahkan 4 atau 5 musuh berturut-turut paling banyak sebelum dia dikirim keluar dari perlindungan formasi arai. Ketika itu terjadi, konsekuensinya bisa dibayangkan. Lin Ming memejamkan mata dalam konsentrasi, menghilangkan semua gangguan dan ilusi. Dia dengan hati-hati mengikuti ingatan tentang bagaimana menerobos formasi arai, dan secara bertahap, selangkah demi selangkah, bergerak maju. Tujuannya di sini bukanlah untuk berlatih dengan membunuh musuh. Sebaliknya, tujuannya adalah untuk menerobos susunan pembunuhan ilusi untuk mencapai susunan transmisi terdekat. Arai transmisi ini mampu mencapai pusat dunia yang rusak ini. Tapi, dari susunan transmisi di tengah, seseorang bisa pergi ke setiap sudut dan celah dunia yang rusak ini, seseorang bahkan bisa langsung pergi ke istana kekaisaran Dewa Iblis. Hanya 1/4 jam yang lalu, Lin Ming telah berdiri di sini dan berpikir untuk menggunakan susunan transmisi untuk menuju ke istana kekaisaran Dewa Iblis. Dia sempat ragu, dan akhirnya memutuskan untuk menyerah. Lagi pula, terlalu sulit untuk memikirkan bersaing untuk akar naga nirvana melawan sekelompok master penghancur kehidupan lama. Tetapi dia tidak berpikir bahwa dalam waktu singkat ini, dia benar-benar akan dipaksa ke posisi ini. Tampaknya istana kekaisaran Dewa Iblis telah menjadi satu-satunya jalan Lin Ming keluar dari kegilaan ini. Mengaum. Ilusi iblis raksasa melolong, mengangkat kapak besarnya dan menyerbu Lin Ming. Tapi Lin Ming hanya mundur 1 langkah dan mengambil 3 langkah ke kiri. Tiba-tiba, pemandangan sekitar berubah, dan ilusi iblis raksasa tiba-tiba menghilang. Selangkah demi selangkah, Lin Ming mendekati susunan transmisi. Gambar memudar dari Mu Qianyu bergema di benaknya bersama dengan senyum gelap dan pengecut Mu Qingsu. Suasana hati Lin Ming sebenarnya tenang sepanjang semua ini hanya keheningan darah. Itu adalah niat membunuh yang tertekan dan diam-diam di dalam hatinya yang menunggu untuk meletus. Arai transmisi ada di sini. Arai pembunuhan ilusi pengadilan murid adalah bangunan penting untuk istana kekaisaran Dewa Iblis. Secara alami itu akan terhubung melalui susunan transmisi ke hub pusat untuk memfasilitasi komunikasi yang lebih baik antara murid-murid istana kerajaan Dewa Iblis. Jika tidak, di dalam dunia istana kekaisaran Dewa Iblis yang membentang ribuan mil dan juga memiliki hukum yang membatasi penerbangan, akan sangat merepotkan untuk berkomunikasi. Lin Ming menempatkan 2 batu esensi sejati kelas menengah pada susunan transmisi dan memulainya sesuai dengan prinsip di baliknya dalam ingatannya. Cahaya putih samar menutupi Lin Ming. Dia merasakan ruang melengkung di sekitarnya, sekelilingnya kabur. Di zona tengah dari dunia yang rusak ini, altar selebar 100 kaki mengambang, tergantung di udara. Altar batu ini memiliki semua jenis simbol dan rune yang terukir di dalamnya. Ini semua adalah pola susunan kuno. Di sekitar altar batu besar ini, 10 altar batu yang lebih kecil melayang. Semua altar batu ini terbungkus lapisan cahaya putih pucat,
memancarkan perasaan tenang dan misterius. Di saat berikutnya, cahaya redup bersinar di atas altar batu. Sosok pemuda berdarah muncul di altar batu. Pemuda ini adalah Lin Ming. Transmisi tunggal ini telah melintasi ratusan mil. Lin Ming menggunakan Great Desolate Blood Halberd sebagai dukungan untuk berdiri, dan kemudian hampir jatuh lagi saat mantra pusing melewatinya. Dia saat ini dalam kondisi yang sangat buruk. Dia mengusap cincin spasialnya dan mengeluarkan pil pembalikan yang kedua yang diberikan Mu Fengxian kepadanya, menelannya, dan kemudian duduk dalam meditasi. Dia tidak khawatir Mu Chihuo akan menemukannya melalui susunan transmisi ini. Untuk susunan transmisi semacam ini, tidak mungkin untuk mengaktifkannya kecuali seseorang memahami prinsip di baliknya. Saat Lin Ming melarikan diri dari susunan pembunuhan ilusi, sebuah rencana gila telah terbentuk di benaknya. Episode ke-482, dengan judul Rencana Gila, langsung ke dalam alurnya. Jika Lin Ming tidak bertemu Mu Chihuo, maka dia hanya akan tinggal di luar bagian dalam istana Kaisar Dewa Iblis, mencari beberapa peluang keberuntungan di sela-sela dan kemudian dengan aman meninggalkan dunia yang rusak ini. Tapi sekarang, dia dipaksa oleh Mu Chihuo ke jalan berbahaya ini, dan pikiran gila untuk memasuki istana kekaisaran Dewa Iblis muncul di benaknya. Berencana untuk menantang sekelompok penatua tertinggi penghancur kehidupan yang bisa memusnahkannya dengan membalikkan tangan tidak diragukan lagi adalah rencana yang sangat gila. Menabrak mulut harimau bahkan tidak cukup untuk menggambarkan keberanian dari ide ini. Dalam situasi seperti ini, Lin Ming tidak cukup naif untuk berharap bahwa istana kekaisaran Dewa Iblis akan menekan budidaya tetua tertinggi penghancur kehidupan ini menjadi kurang dari 1% sehingga dia dapat dengan bebas membunuh mereka. Jika dia memiliki keuntungan, maka itu hanya akan menjadi pemahamannya tentang formasi susunan kuno dari alam para dewa. Tapi apa yang ada di dalam istana kekaisaran Dewa Iblis? Seperti apa tata letak internal? Apakah ada lorong rahasia di suatu tempat? Di manakah akar naga nirvana? Lin Ming sama sekali tidak yakin dengan hal-hal ini. Ingatan terfragmentasi yang dia peroleh terlalu tidak lengkap, dia tidak bisa mengingatnya. Pada saat ini, yang disebut keuntungan yang dimiliki Lin Ming ini marginal. Memasuki istana kekaisaran Dewa Iblis di negara bagian ini untuk memperebutkan akar naga nirvana tidak berbeda dengan bunuh diri. Namun, saat Lin Ming masuk ke dalam susunan pembunuhan ilusi, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia telah melewatkan hal yang sangat penting. Lin Ming mengusap cincin spasialnya dan mengeluarkan mayat. Ini adalah mayat pembangkit tenaga inti Revolving Core awal wilayah Iblis Laut Selatan. Setelah memasuki dunia yang rusak ini, Lin Ming telah membunuh total 4 master inti berputar. Yang pertama adalah saat dia berjalan di hutan belantara yang berdarah. Lian Jie adalah master inti berputar yang mencoba menggunakan beberapa bunga hantu darah sebagai umpan dan menunggu orang lain untuk masuk ke dalam perangkapnya. Karena rencana ini, Lian Jie mencoba membunuhnya dan Mu Qianyu. Dengan hasil akhirnya master inti berputar ini langsung dibunuh oleh Lin Ming, dan semua esensi darahnya digunakan untuk memperbaiki segel peminum darah. Yang kedua hingga keempat adalah selama pertempuran brutal antara dia dan wilayah setan Laut Selatan. Dia telah membunuh 3 tetua inti tertinggi berputar, dan bahkan membunuh master inti bergulir tengah Lian Cheng. 2 yang pertama digunakan oleh Lin Ming untuk membantu memperbaiki segel peminum darah ke-14 dan ke-15. Adapun pembangkit tenaga inti Revolving terakhir, Lin Ming telah membunuhnya ketika wilayah setan Laut Selatan mulai mundur, jadi Lin Ming malah meletakkan tubuhnya di cincin spasialnya. Pembangkit listrik inti berputar itu adalah mayat ini. Lin Ming menarik napas dalam-dalam. Dia menjentikkan jarinya dan busur merah petir menenggelamkan tubuh master inti berputar ini, dengan cepat mengeluarkan semua esensi darahnya. Kemudian,
Guntur iblis pemadaman darah terbang kembali ke arah Lin Ming dan menusuk ke arah hati Lin Ming seperti ular merah kecil. Esensi darah dilepaskan, dan dengan rakus diserap oleh Magic Cube. Kemudian, perasaan gemetar yang akrab ditransmisikan melalui lautan spiritual Lin Ming sekali lagi. Lin Ming sudah mengharapkan ini. Dia menutup kedua matanya dan memperkuat pikirannya. Pada saat berikutnya, semua persepsi dan kesadarannya tersedot ke dalam Magic Cube. Saat Lin Ming membuka matanya lagi, kesadarannya sudah sampai di ruang yang luas dan tak terbatas. Dia mengambang di ruang yang benar-benar hitam, pekat yang dikelilingi oleh lampu berkelap-kelip. Ini adalah ruang di dalam Magic Cube yang dia kenal. Saat awan kabut tebal berkibar di sekitar, lingkaran cahaya pusat yang berputar menjadi sebagian terlihat, itu tidak berubah sedikit pun. Setelah menggunakan esensi darah dari Master Xiantian, Lin Ming sekali lagi membuka ruang Magic Cube dengan esensi darah dari Master Inti berputar. Ini adalah keempat kalinya Lin Ming datang ke ruang Magic Cube. Di dalam ruang ini, ada banyak kenangan yang melayang-layang seperti harta karun. Namun, hal-hal ini tidak dapat segera diterjemahkan menjadi kekuatan tempur. Tidak mungkin bagi Lin Ming untuk menelan fragmen jiwa, meningkatkan kekuatannya, dan kembali untuk mengalahkan Lei Jingtian. Fragmen jiwa berkilauan di kabut pucat seperti bintang yang mempesona. Lin Ming melepaskan persepsinya, dengan hati-hati merasakan energi samar dari fragmen ini. Gelombang fragmen jiwa seperti berlian berhembus, membawa energi lembut yang tak tertandingi. Lin Ming membiarkannya melayang melewatinya. Kemudian, beberapa pecahan fragmen jiwa yang berkilauan datang yang memancarkan energi berdarah. Lin Ming juga membiarkan mereka lewat. Saat Lin Ming merasakan energi dari fragmen jiwa ini, pikirannya tenang seperti air yang tenang. Dia berdiri di sana dengan sabar, tidak bergerak. Dia tidak tahu berapa lama waktu berlalu, tetapi setelah beberapa saat, fragmen jiwa seukuran telur merpati perlahan mulai berputar ke arahnya. Fragmen jiwa ini bersinar dengan cahaya merah, dan meninggalkan jalur cahaya merah yang berkelap-kelip di belakangnya. Ini dia. Lin Ming tiba-tiba membuka matanya. Fragmen ini memiliki energi yang sama dengan Kaisar Iblis. Terakhir kali Lin Ming memasuki ruang di dalam kubus ajaib, dia telah menemukan fragmen jiwa Kaisar Iblis dan dapat menemukan bahwa Lei Mubai memiliki hubungan garis keturunan dengan ras iblis raksasa karena tubuhnya memancarkan energi dari Devil Tome kuno. Kali ini, dia juga bisa merasakan fragmen jiwa Kaisar Iblis. Di alam para dewa, ketika jiwa sesepuh tertinggi telah tersedot ke dalam ruang kubus ajaib, mereka telah dipecah menjadi banyak bagian. Secara alami, potongan lainnya dapat ditemukan di area yang sama. Lin Ming mengatupkan giginya. Dia ingin menyerap fragmen jiwa ini, tetapi dia menghentikan dirinya sendiri. Dia menandai fragmen jiwa ini dan melanjutkan pencariannya. Dia tidak tahu berapa lama dia mencari, tetapi dia melanjutkan sampai dia menemukan fragmen jiwa kedua. Fragmen jiwa ini hanya seukuran kuku jari. Dia menyerahkan fragmen ini juga dan terus mencari. Kemudian, setiap kali Lin Ming menemukan fragmen jiwa milik Kaisar Iblis, dia akan mencatat posisinya. Setelah waktu yang lama, Lin Ming akhirnya menemukan lebih dari 20 fragmen jiwa Kaisar Iblis. Jika fragmen jiwa ini disatukan, mereka hampir menjadi jiwa lengkap Kaisar Iblis. Dari 20 fragmen jiwa ini, yang terbesar adalah seukuran telapak tangan bayi. Yang terkecil seukuran kacang. Apa yang diinginkan Lin Ming dari ini adalah kenangan dari istana kekaisaran Dewa Iblis. Namun, dia tidak tahu apa yang akan ditemukan di dalam fragmen jiwa ini, atau berapa banyak memori yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, yang terbesar seukuran telapak tangan akan memiliki peluang terbesar untuk menjadi orang dengan ingatan yang diinginkannya. Tapi Lin Ming tidak pernah menyerap fragmen jiwa sebesar telapak tangan seukuran bayi ini sebelumnya.
Jika kekuatan jiwanya kurang, maka dia akan menderita serangan balik besar-besaran dari sisa kesadaran Kaisar Iblis dan berubah menjadi idiot. Lin Ming menggertakkan giginya. Pada titik ini, dia tidak lagi memiliki jalan lain untuk diambil. Lin Ming menyentuh kekuatan jiwanya ke fragmen jiwa terbesar dan mengulurkan tangannya. Waduh! Fragmen jiwa tenggelam ke dalam tubuh Lin Ming, membawa serta aroma darah yang kaya. Pada saat itu, lautan spiritual Lin Ming bergetar, dan segala macam penglihatan masuk ke dalam pikirannya. Danau darah, medan perang, setan, berbagai perang besar dan pembantaian tanpa akhir, sepertinya semua yang diingat Kaisar Iblis adalah pembunuhan tanpa akhir dan perang tanpa akhir. Lin Ming sudah memiliki pengalaman menyerap fragmen jiwa ini. Dia dengan teguh mempertahankan pikirannya, membersihkan hatinya dari semua gangguan. Pusaran hitam yang berputar-putar niat bela diri samsara muncul di lautan spiritualnya, benar-benar menutupi pikirannya. Dalam hal pertahanan jiwa, setelah Lin Ming melewati uji coba 100 samsara, itu bisa dianggap sebagai tantangan surga. Namun, saat Lin Ming menolak penglihatan ini dalam pikirannya, perubahan tiba-tiba terjadi. Dalam adegan yang terburu-buru, seekor anjing neraka yang tampak ganas merangkak keluar dari genangan darah dan mulai berlari menuju pusaran hitam yang berputar-putar. Anjing neraka iblis itu mengusap cakarnya dan merobek setengah pusaran hitam yang berputar-putar dari niat bela diri samsara. Di luar ruang Magic Cube, tubuh asli Lin Ming batuk seteguk darah, wajahnya memutih. Pada saat itu, Lin Ming bisa dengan jelas melihat senyum muram di wajah anjing neraka iblis itu. Mungkinkah? Tangan dan kaki Lin Ming langsung menjadi dingin. Dia tiba-tiba menyadari satu kemungkinan, dan itu adalah fragmen jiwa seukuran telapak tangan bayi ini bukanlah jiwa yang tidak memiliki pemilik, tetapi memiliki kesadaran independennya sendiri. Jiwa manusia terdiri dari dua bagian. Pertama, tanda roh, dan kedua, ingatan. Jika tanda roh terhapus, maka jiwa tidak akan memiliki pemilik. Jika jiwa hanya memiliki naluri paling dasar, maka tidak ada yang perlu ditakuti. Tapi, fragmen jiwa ini jelas berbeda. Sebelum ini, Lin Ming telah mengetahui bahwa ada banyak bahaya seputar penyerapan fragmen jiwa ini. Dia telah berhati-hati sebelumnya, tetapi kali ini dia dipaksa putus asa dan telah mempertaruhkan segalanya pada satu taruhan ini, akhirnya membawa malapetaka ini ke atas dirinya sendiri. Bahkan jika fragmen jiwa ini hanya berisi sepotong kesadaran independen dari Realm of the Gods Supreme Elder, itu bukanlah sesuatu yang bisa dilawan Lin Ming. Bang! Anjing neraka merah itu menyerang lagi, pusaran hitam yang berputar-putar niat bela diri samsara langsung runtuh. Pada saat itu, Lin Ming merasa seolah-olah bola besi raksasa menghantam kepalanya. Dia batuk tersumbat dan darah keluar dari lubang hidungnya. Dia hampir jatuh ke tanah tempatnya berada. Lin Ming tidak bisa menahan rasa sakit ini sama sekali. Seolah-olah pisau yang tak terhitung jumlahnya telah ditusuk ke dalam pikirannya. Jenis rasa sakit ini sampai pada tingkat di mana orang normal akan bunuh diri untuk membebaskan diri dari penderitaan ini. Niat bela diri samsara benar-benar layak menjadi niat bela diri yang dipahami dari lantai 7 pagoda bertuah. Dalam situasi ini, itu bahkan mengembun sekali lagi menjadi pusaran hitam yang berputar-putar. Anjing neraka merah tua mengungkapkan seringai menghina dan kemudian melemparkan dirinya ke pusaran hitam lagi. Peng! Pusaran hitam yang berputar-putar meledak berkeping-keping sekali lagi. Tubuh Lin Ming bergetar dan dia hampir pingsan. Anjing ini terlalu kuat. Kekuatan tak terbendung ini menyebabkan Lin Ming merasa putus asa. Ini adalah kesadaran yang dulu dimiliki pembangkit tenaga Realm of the Gods. Itu hanya sebagian kecil dari kesadaran yang masih hidup, bukan hanya itu, tapi itu telah mengalami puluhan ribu tahun yang tak terhitung jumlahnya tertidur dan melemah,
namun dia tidak bisa menahannya sama sekali. Lin Ming mengatupkan giginya yang berlumuran darah, dan kukunya menembus ke dalam daging telapak tangannya. Dia telah membuat keputusan untuk mencapai puncak seni bela diri, jadi bagaimana dia bisa mati di sini? Jiwa guntur iblis-iblis. Bang-bang. Di dalam langit laut spiritual Lin Ming, guntur ilahi naga banjir ungu dan guntur iblis pemadaman darah muncul bersama. Kekuatan guntur adalah musuh hantu dan iblis, dan yang terbaik dalam melawan jiwa. Lin Ming telah menggunakan jarum baja iblis-iblis dalam pertempuran hidup atau mati terakhir ini. Waduh. Jarum baja iblis-iblis melolong ke arah anjing neraka merah tua itu. Sementara itu, pusaran hitam maksud bela diri samsara menyelimuti tubuh anjing neraka merah itu. Meski tidak bisa mencabik-cabik anjing neraka itu, ia bisa mengurangi kekuatannya. Namun, anjing neraka Crimson hanya tersenyum menghina. Itu melolong, dan dengan lompatan besar yang sederhana, melompat keluar dari pusaran hitam yang berputar-putar, menghancurkan cakarnya di Divine Demon Thunder Soul. Kaca. Jarum baja iblis-iblis yang telah dibentuk dengan pikiran lengkap Lin Ming meledak menjadi potongan-potongan, larut menjadi guntur iblis pemadaman darah dan guntur dewa naga banjir ungu sebelum hancur berkeping-keping. Tubuh Lin Ming bergetar, dan dia jatuh ke tanah. Wajahnya putih seperti kertas. Episode ke-483, dengan judul Cahaya Putih, langsung ke dalam alurnya. The Divine Demon Thunder Soul tersebar berkeping-keping. Tapi tanda hangus yang menghitam tertinggal di cakar anjing neraka itu, ini adalah hasil dari kekuatan guntur. Bagaimanapun, tahun-tahun yang tak terhitung telah berlalu sejak jiwa Kaisar Iblis terkoyak. Kekuatan kesadaran sisa Kaisar Iblis sangat lemah. Anjing neraka melirik cakarnya dan menggeram, memamerkan taringnya. Ini adalah kemarahan yang sama seperti digigit semut. Mengaum. Anjing neraka itu melolong dan bergegas menuju Lin Ming. Ia bersumpah untuk merobek serangga kecil yang menyebabkannya sakit. Pada saat ini, penglihatan Lin Ming kabur karena dia sakit kepala yang menyiksa saat gambar kacau yang tak terhitung jumlahnya masuk ke dalam pikiran. Dia menggigit lidahnya sendiri untuk memaksa dirinya bangun dari rasa sakit yang menyakitkan ini. Saat dia melihat mata berwarna darah dari anjing neraka mendekatinya, mata Lin Ming bersinar dengan warna buas. Dia mengertakkan gigi dan mengulurkan tangannya. Guntur ilahi naga banjir ungu dan guntur iblis pemadaman darah yang telah tersebar ke udara tiba-tiba menyatu ke tangannya, membentuk tombak guntur ungu dan merah. Potongan-potongan sobek dari niat bela diri samsara berubah menjadi compang camping yang tak terhitung jumlahnya yang berputar-putar di sekitar tombak. Di antara mata Lin Ming, tanda nyala api menyala dengan sangat cemerlang. Di belakang Lin Ming, hantu kembar naga Asure dan Phoenix kuno muncul. Pada saat itu, Lin Ming telah menarik seluruh keinginan dan jiwanya ke dalam serangan hidup atau mati ini. Saat anjing neraka itu bergegas ke arahnya, itu membawa gelombang angin berdarah yang mengepul. Lin Ming berteriak, kakinya menekan kekosongan. Tangannya mencengkeram tombak petir ungu dan merah dan menusuk ke arah rahang anjing neraka itu. Kaca. Di bawah tekanan besar ini, tombak guntur pecah. Namun, tombak guntur yang patah itu seperti duri di neraka anjing, menembus rahang atasnya dan menuju otaknya. Awo! Anjing neraka itu melolong, jatuh ke tanah. Di atas kepalanya, luka dari tombak petir membuat suara cici saat membakar dagingnya, hampir membuat lubang besar. Anjing neraka itu mengeluarkan kalimat yang tidak dikenal. Matanya merah darah saat ia mengangkat kedua cakar depannya dan mencoba meraih tombak petir yang patah di rahangnya, itu ingin menariknya keluar. Bahkan ini tidak membunuhnya. Lin Ming tersenyum sedih. Telinga dan lubang hidungnya sudah mengeluarkan darah, dan setelah menarik jiwanya, dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan lagi. Dia berlutut dan sekelilingnya mulai kabur,
dan semua suara benar-benar menghilang seolah-olah dunia semakin menjauh darinya. Dalam penglihatannya yang redup, dia melihat bola cahaya di tengah kehampaan mulai mengeluarkan kabut putih. Kemudian, Lin Ming benar-benar kehilangan kesadaran. Visi yang tak terhitung jumlahnya terlintas di benak Lin Ming, dan pikirannya pertama kali kembali ke masa kecilnya. Orang tuanya, Lin Xiaodong, Lan Yunyu, Qin Xingxuan, dia dengan jelas mengingat orang-orang ini satu persatu, seolah-olah dia sekali lagi mengalami persidangan 100 samsaras. Kemudian, Lin Ming merasa seolah-olah dia dimandikan di bawah sinar matahari perang yang menyenangkan, seperti bayi dalam rahim ibunya, dia sangat damai dan santai. Saat penglihatannya yang kabur mulai perlahan menghilang, Lin Ming membuka matanya dan menemukan bahwa dia masih berada di lautan spiritualnya. Tapi, rasa lelah yang menyakitkan di benaknya telah menghilang. Adapun anjing neraka, masih melolong dengan menyedihkan, tapi kali ini, sepertinya sangat kecewa, seluruh tubuhnya tercabik-cabik. Ini adalah... Lin Ming kaget. Dia tidak berpikir bahwa tombak gunturnya akan memiliki efek ini. Saat dia mengingat cahaya putih berkabut dari beberapa saat yang lalu, dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Lin Ming menarik kesadarannya dari lautan spiritualnya dan melihat ke tengah ruang Magic Cube. Di sana, bola cahaya selebar 1 kaki mengambang dengan tenang, dikelilingi oleh fragmen jiwa yang tak terhitung jumlahnya yang berputar tanpa henti di sekitarnya. Apakah ini? Lin Ming dengan hati-hati melepaskan inderanya, merasakan ruang di sekitar bola cahaya. Dia bisa merasakan cahaya putih samar yang hangat dan nyaman. Jika dia tidak salah, maka bulatan cahaya inilah yang melepaskan kabut putih. Bola cahaya ini seperti roh dari Magic Cube, dan Magic Cube tampaknya memiliki kemauan sendiri karena bulatan cahaya ini. Sejak dia mendapatkan Magic Cube, Lin Ming tidak pernah berkomunikasi dengannya. Tetapi Lin Ming yakin bahwa Magic Cube itu cerdas dan memiliki kemauan sendiri. Adapun bola cahaya putih itu, Lin Ming selalu menebak. Semua fragmen jiwa di sekitarnya yang melayang di sekitar bidang cahaya ini berasal dari pembangkit tenaga Realm of the Gods. Jiwa mereka tercabik-cabik oleh Magic Cube dan dikirim ke ruang ini. Kemudian, orang suci yang mengendalikan Magic Cube juga memutar jiwanya ke dalam Magic Cube. Mungkinkah jiwanya berada di titik tengah ruang ini? Lin Ming mencoba untuk berkomunikasi dengan mengirimkan perasaannya, tetapi setiap kali sesuatu menyentuh bidang cahaya, itu akan tenggelam dan menghilang. Lin Ming akhirnya menyerah. Pada saat ini, dia merasakan pikirannya bergerak dan dia kembali ke lautan spiritualnya. Di luar dugaan dan kekecewaannya, dia menemukan bahwa anjing neraka yang telah tercabik-cabik itu mencoba memasang kembali dirinya sendiri. Sangat keras kepala, Lin Ming terkejut. Fragmen jiwa yang tersisa dari alam penatua tertinggi dewa ini hanyalah sebagian kecil yang telah melewati tahun-tahun pelemahan yang tak terhitung jumlahnya, namun itu masih menakutkan sejauh ini. Jika itu adalah kesadaran penuh dari penatua tertinggi, maka dia tidak bisa membayangkan kengerian macam apa itu. Itu mungkin tidak akan memudar bahkan tanpa ratusan ribu tahun disegel. Tapi Magic Cube, hanya dalam sekejap, telah memecah jiwa ribuan Realm of the Gods Powerhouses. Keberadaan seperti apa yang mengguncang bumi itu? Lin Ming menarik napas dalam-dalam. Semakin kuat dia, semakin dia mengerti betapa besar jarak antara dia dan pembangkit tenaga Realm of the Gods ini. Saat dia melihat potongan-potongan yang menggoyangkan yang mencoba merangkak satu sama lain, Lin Ming mendengus dingin. Anjing neraka ingin menyatu menjadi satu lagi, bagaimana Lin Ming bisa membiarkannya melakukan itu? Dia melambaikan tangannya, dan petir ilahi naga banjir ungu muncul di sebelah kirinya dan guntur iblis pemadaman darah muncul di sebelah kanannya. Guntur berkilat, dan guntur ungu dan merah berubah menjadi petir tebal yang jatuh ke anjing neraka itu seperti hujan yang mematikan.
Kekuatan guntur adalah yang terbaik dalam menekan kekuatan roh. Anjing neraka yang mencoba menyatu kembali menjadi utuh lagi dihancurkan oleh Lin Ming, jiwanya mendesis. Tepat setelah itu, Lin Ming menggunakan niat bela diri samsara. Pusaran hitam menabrak fragmen kehendak anjing neraka, mengirimkan suara "kakaka" seperti potongan logam yang telah jatuh ke penggiling daging. Namun, tidak peduli apa yang Lin Ming lakukan, sisa-sisa kesadaran ini menolak untuk dimusnahkan. Ini sangat sulit. Lin Ming tidak berpikir dia bisa menyelesaikan potongan-potongan kesadaran yang tersisa ini. Perbedaan level mereka terlalu besar. Dan membebaskan dirinya dari kesadaran ini sama dengan melepaskan fragmen jiwa yang telah diserapnya. Tentu, Lin Ming enggan melakukan ini. Aku harus menyegel bagian-bagian kesadaran ini satu persatu. Selama mereka tidak menyatu kembali, mereka tidak akan dapat mempengaruhi saya. Setelah memikirkannya, Lin Ming memilih jalan yang berisiko ini. Ketika dia menjadi lebih kuat di masa depan, dia akan bisa perlahan-lahan menghilangkan fragmen ini. Lin Ming mengulurkan tangannya, kekuatan guntur ungu merah membungkusnya erat-erat seperti sarung tangan. Kemudian, Lin Ming mulai dengan hati-hati memisahkan potongan-potongan kesadaran dari pusaran hitam. Jari-jarinya bergerak, mengelilingi potongan-potongan kesadaran dengan benang yang terbentuk dari kekuatan guntur. Setelah benang ini berubah menjadi kepompong tebal di sekitar sisa kesadaran, benar-benar mengisolasinya dari yang lain, Lin Ming melemparkannya ke laut spiritualnya. Seperti ini, Lin Ming perlahan membungkus setiap bagian lainnya dengan kekuatan guntur, dan menenggelamkannya di berbagai wilayah laut spiritualnya. Ini agar suatu hari, jika semangat Lin Ming pernah melemah karena alasan tertentu, potongan-potongan ini tidak akan memiliki kesempatan untuk memanfaatkannya. Akhirnya selesai. Lin Ming menghela nafas panjang dan menarik pikirannya dari ruang Magic Cube. Pada saat ini, dia sangat lelah, dan hanya ingin istirahat yang baik tanpa mempedulikan hal lain. Tapi, waktu sangat mendesak. Lin Ming tidak yakin berapa jam telah berlalu. Dia duduk bermeditasi sejenak untuk menenangkan diri, dan kemudian menahan sakit kepala saat dia melihat melalui ingatan fragmen jiwa Kaisar Iblis. Pada saat ini, sejak Lin Ming melarikan diri, sudah 4 jam. Lei Jingtian dan yang lainnya telah terlibat dalam serangan penuh terhadap susunan pembunuhan ilusi sampai tangan mereka lelah. Tapi penghalang pelindung dari formasi susunan itu seperti gunung yang tak tergoyahkan, tidak ada jawaban. Dalam situasi ini, Lei Jingtian sudah merasa putus asa seperti dunia runtuh. Seorang master inti berputar terlambat, master inti berputar tengah, dan 2 master inti berputar awal telah bergabung bersama untuk menyerang tanpa henti selama 4 jam, namun masih tidak ada efek. Formasi susunan kecil dari sekte kelas 6 ini sudah sebanding dengan susunan tanah pelindung yang besar dari sekte kelas 4. Penindasan hukum sialan ini. Bahkan Mu Chihuo yang biasanya tenang marah, dan dia tiba-tiba menghentikan serangannya. Mu Chihuo goyah berdiri. Esensi sejatinya berada dalam kekacauan, tubuhnya gemetar, dan dia hampir tidak bisa berdiri. Semua ini jatuh ke mata Mu Qinyi. Mu Qinyi mencibir dan berkata, Mu Chihuo, penderitaan ini adalah apa yang telah kamu tuai. Kontrak noda darah di dalam diri Anda sudah mulai berlaku. Dalam sebulan, 30% dari garis keturunan Divine Phoenix Anda akan memudar. Setengah tahun dari sekarang, itu akan benar-benar lenyap, dan kekuatan hidup Anda akan habis dengan sendirinya dan Anda akan binasa. Petik 2. Garis keturunan Divine Phoenix saya. Mu Chihuo tersenyum dengan jijik sebelum tertawa, yang disebut garis keturunan Divine Phoenix tidak lebih dari garis keturunan tipis dari Vermilion Bird. Kehilangan itu bukanlah hal yang menyedihkan. Selama aku bisa membunuh Lin Ming, aku akan mendapatkan darah Divine Phoenix yang sebenarnya di dalam tubuhnya. Petik 2.
Saat Mu Chihuo berbicara, Mu Qinyi terkejut, hatinya segera bergetar. Dia akhirnya mengerti mengapa Mu Chihuo mempertaruhkan segalanya untuk membunuh Lin Ming. Sejak Lin Ming muncul dari Divine Phoenix Mystic Realm, tubuhnya telah memancarkan aura yang membuat jantungnya berdebar-debar. Di antara alis Lin Ming, ada juga tanda nyala api yang samar dan aneh. Selama pertempuran dengan wilayah setan Laut Selatan, tanda nyala api itu telah menyala. Pada saat itu, Mu Qinyi dapat dengan jelas merasakan ketakutan yang mendalam yang berasal dari kedalaman garis keturunannya. Jika dia benar, maka kemungkinan besar Lin Ming telah memperoleh garis keturunan yang sangat kaya dan murni di dalam Divine Phoenix Mystic Realm. Garis keturunan ini jauh melampaui apa yang diterima pendiri Pulau Phoenix Ilahi ketika dia memasuki alam mistik Phoenix Ilahi. Dan tujuan Mu Chihuo adalah garis keturunan Lin Ming. Kontrak noda darah hanya memiliki kekuatan untuk mengikat keturunan klan keluarga Mu berdasarkan garis keturunan mereka, itu tidak dapat membatasi Lin Ming. Selama Mu Chihuo bisa mendapatkan garis keturunan Lin Ming, maka dia secara alami akan bisa membebaskan dirinya dari pembatasan kontrak noda darah. Adapun kehilangan garis keturunanmu, jika hilang maka itu hilang, dia sama sekali tidak peduli tentang itu. Mu Qinyi menyadari bahwa dia salah sejak awal. Alasan Mu Chihuo mencoba membunuh Lin Ming bukanlah untuk balas dendam, melainkan untuk mendapatkan kekuatan yang lebih tinggi. Jika dia bisa mencuri garis keturunan Lin Ming dan juga merebut 8 lapisan pertama dari Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle, maka yang harus dia lakukan hanyalah menunggu kehidupan Mu Fengxian sampai akhir usia tua. Pada saat itu, dia akan bisa menguasai seluruh Divine Phoenix Island dengan kekuatannya. Mungkin Mu Chihuo telah merencanakan semua ini sebelum dia datang ke dunia yang rusak ini. Memikirkan hal ini, Mu Qinyi merasakan keputusasaan. Jika dia harus menyalahkan seseorang, dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena berpikir bahwa pembatasan kontrak noda darah itu sempurna. Episode ke-484, dengan judul Ke Istana Kekaisaran. Langsung ke dalam alurnya. Dalam susunan transmisi pusat dari dunia yang rusak, Lin Ming memaksakan senyum setelah dia membaca sisa ingatan dari fragmen memori. Kenangan Istana Kekaisaran tidak memiliki pengetahuan tentang jalur rahasia yang bisa diambil, atau mungkin tidak pernah ada sama sekali. Jika tidak ada jalur rahasia maka akan sangat sulit bagi Lin Ming untuk masuk dan keluar dari Istana Kekaisaran Dewa Iblis tanpa bertemu dengan pembangkit tenaga penghancur kehidupan tersebut. Di dunia yang rusak ini, persepsinya ditekan hingga hanya 200 kaki. Tapi, persepsi pembangkit tenaga listrik penghancur kehidupan ini bahkan mungkin memancar lebih jauh dari 1000 kaki atau bahkan 10.000 kaki, terlalu mudah bagi mereka untuk menemukannya. Bahkan jika dia menemukan harta karun, dia tidak akan memiliki bagiannya sendiri. Lin Ming sekarang tahu banyak tentang tata letak bagian dalam Istana Dewa Iblis, tetapi apa yang dia tahu membuatnya merasa putus asa. Istana Kekaisaran dipenuhi dengan boneka yang tak ada habisnya. Istana Kekaisaran menempati sebidang tanah sepanjang ratusan mil. Selama masa kejayaan Istana Kekaisaran Dewa Iblis, ada puluhan dan ratusan ribu orang berkeliaran. Orang-orang ini semua adalah seniman bela diri. Untuk jumlah orang ini, ada banyak pekerjaan lain yang tak terhitung jumlahnya yang perlu diisi, yang semuanya dilakukan oleh para boneka, termasuk tugas jaga dan tugas patroli. Boneka-boneka yang bertanggung jawab atas pekerjaan sehari-hari yang acak itu memiliki kekuatan di alam Xiantian. Boneka yang bertanggung jawab untuk berpatroli itu setara dengan ranah inti berputar. Kekuatan tempur Master Inti berputar tampaknya tidak terlalu menakutkan, tetapi kekuatan mereka tidak ditekan oleh hukum dunia ini. Bagi seorang seniman bela diri dari luar, mereka hampir sama dengan pembangkit tenaga penghancur kehidupan. Itu tidak apa yang bisa dihadapi Lin Ming.
Boneka ini membedakan orang-orang dari garis keturunan ras iblis raksasa. Tidak ada pengetahuan tentang keterampilan rahasia untuk mengendalikan mereka dalam ingatan Kaisar Iblis. Singkatnya, dia akan diliputi kesulitan. Satu-satunya hal yang bisa dilegakan Lin Ming adalah bahwa dia telah menemukan lokasi taman obat Kaisar Iblis dalam ingatan. Jika dia tidak salah, maka Nirvana Dragon Root seharusnya juga ada di sana. Adapun formasi Arai yang menjaganya, Lin Ming agak tidak yakin. Juga, beberapa informasi lain yang sangat berharga adalah bahwa tidak terlalu jauh dari taman obat Istana Kerajaan Dewa Iblis, ada susunan transmisi satu arah yang bisa dia gunakan untuk pergi. Hanya mengandalkan hal-hal ini, Lin Ming merasa sulit untuk membayangkan bagaimana dia akan mengambil akar naga nirvana dari kerumunan master penghancur kehidupan. Jika aku tidak memiliki cara untuk menghindari boneka penjaga itu, bagaimana aku bisa memasuki istana kekaisaran Dewa Iblis dengan master penghancur kehidupan? Jika seperti ini, maka peluang saya untuk mendapatkan akar naga nirvana hampir nol. Berpikir ini, Lin Ming tersenyum sedih. Tapi, dalam ingatan Kaisar Iblis, selain obat yang mengeras ada juga harta karun tersegel yang merupakan tungku pil kelas atas. Adapun di mana tungku pil ini, ingatannya sama sekali tidak jelas. Adapun teknik untuk memanipulasinya, itu juga tidak jelas. Lin Ming menghela nafas panjang. Dia sadar bahwa sesuatu seperti ini tidak ada harapan sejak awal. Jika dia ingin mendapatkan harta karun, maka pertama-tama dia membutuhkan kekuatan yang mampu melakukannya. Biasanya, seorang seniman bela diri dari kultivasinya akan rajin meminum pil pembukaan surga. Selama perjalanan ke istana kekaisaran Dewa Iblis, Lin Ming hanya menginginkan satu akar rambut dari akar naga nirvana. Dia akan puas jika dia bisa mendorong tempering marohnya hingga 80 atau 90% selesai. 100 mil jauhnya, Demon God Imperial Palace. Bahkan melalui puluhan ribu tahun pelapukan, istana kekaisaran Dewa Iblis masih megah, sulit untuk menemukan jejak kerusakan di dinding istana kekaisaran. Di dalam istana kekaisaran, ada kolom tebal yang berdiri beberapa ribu kaki tingginya, seolah-olah menopang langit itu sendiri. 20 hingga 30 pembangkit tenaga penghancur kehidupan yang berkumpul di pintu masuk ke istana kekaisaran Dewa Iblis telah melalui beberapa hari usaha, dan akhirnya, sebuah celah telah dibuat di penghalang pertahanan istana kekaisaran Dewa Iblis yang cukup luas untuk satu orang. Ini adalah apa yang dipelajari Xuan Wuji dari surat Kaisar Iblis selama beberapa tahun, dan akhirnya menemukan cara untuk membuka penghalang pertahanan. Sederhananya, mereka pertama-tama harus mengisolasi bagian dari susunan pertahanan dari sumber daya dan kemudian perlahan-lahan menyerangnya dan mengurangi energi yang membuat penghalang tetap tinggi. Setelah itu, mereka akan mampu menembus penghalang. Ayo masuk, pintu masuk ini hanya bisa dipertahankan selama 1 jam. Setelah itu, perisai akan menutup kembali secara otomatis. Ketika saatnya tiba, kita harus bekerja sama lagi untuk membuka kembali perisai. Petik 2. Harus menghabiskan begitu banyak waktu dan tenaga untuk membuka penghalang pertahanan, tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Istana Kekaisaran Dewa Iblis adalah sekte kelas 6. Sesepuh mereka adalah pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar. Penegak mereka berada di alam penghancuran kehidupan dan diaken mereka adalah seniman bela diri inti berputar. Dari Xuan Wuji dan yang lainnya, mereka kebanyakan berkisar dari tahap penghancuran kehidupan pertama hingga yang ketiga. Dengan kultivasi mereka ditekan hingga 20%, mereka mungkin tidak lebih kuat dari diaken inti berputar. Untuk kurang dari 30 diaken dan penegak tingkat terendah untuk berkumpul bersama dan membuka istana kekaisaran Dewa Iblis secara alami tidak akan mudah. Xuan Yuqi adalah yang pertama masuk, diikuti oleh Nanyun Wang. 2 hari lalu, di luar penghalang, Nanyun Wang tidak bertarung dengan Xuan Wuji.
Keduanya jatuh ke jalan buntu, saling menatap saat bunga api terbang. Akhirnya, mereka masuk bersama, total 28 orang. Dari 28 orang tersebut, mereka dibagi menjadi kurang lebih 5 kelompok. Kelompok pertama adalah daerah setan Laut Selatan, yang kedua adalah kuil Zen Agung, kelompok ketiga adalah seniman bela diri bebas yang diwakili oleh Nanyun Wang, kelompok keempat adalah sekte yang lebih kecil yang diwakili oleh Pulau Phoenix Suci, dan yang terakhir adalah klan Naga Banjir Hitam. Hubungan antara 5 kelompok besar ini rumit dan kacau. Meskipun mereka semua mengincar harta karun di Istana Kekaisaran Dewa Iblis, mereka telah mencapai kesepakatan tentang cara mendistribusikan harta karun itu, dan perwakilan mereka bahkan telah bersumpah di hati seni bela diri mereka. Tapi, semua orang juga tahu betapa lemah dan rapuhnya kesepakatannya. Perjanjian ini sebagian besar diterapkan pada harta dasar. Jika mereka benar-benar bertemu dengan akar naga nirvana yang mampu meningkatkan kemungkinan melewati tahap penghancuran kehidupan, maka mengambil beberapa kerusakan kecil pada jantung seni bela diri seseorang bukanlah apa-apa. Dari 5 kelompok besar ini, Divine Phoenix Island dan sekte kecil adalah yang terlemah. Tapi, Mu Fengxian juga menyadari hal ini. Sebelum dia masuk ke sini, dia telah mencapai kesepakatan dengan kuil Zen Agung. Dia akan menyerahkan semua kesempatan untuk mendapatkan akar naga nirvana dan peluang keberuntungan besar lainnya dengan imbalan suaka dan perlindungan. Jadi setidaknya mempertahankan hidup mereka tidak akan menjadi masalah. Orang-orang yang menghantui kita seperti hantu ini sangat sulit untuk dihadapi. Jika mereka terus mengikuti kita, akan sulit untuk menghindari pertempuran sengit nanti. Saat Xuan Wuji menyapu matanya melewati semua orang, dia mengirimkan transmisi suara esensi sejati. Dia ingin berpisah dari semua orang untuk mencari harta karun sendiri, tetapi dia tahu bahwa karena dia adalah orang yang memiliki surat Kaisar Iblis, dan juga karena dia memahami lokasi harta istana kerajaan Dewa Iblis, tidak mungkin bagi mereka untuk memberi, untuk mengikutinya. Selain Nirvana Dragon Root, ada juga Giant Leviathan dan Universe Heaven Melting Furnace. Kita adalah satu-satunya yang memiliki teknik untuk mengendalikan Giant Leviathan, jadi itu pasti milik kita. Kita harus berjuang untuk akar naga Nirvana. Tapi, dari semua ini, tungku peleburan surga semesta adalah yang paling berharga dari semuanya. Aku tidak bisa membayangkan apa yang terjadi di zaman kuno bahwa Kaisar Iblis benar-benar akan meninggalkan tungku penting di Istana Kekaisaran Dewa Iblis. Orang yang menjawab adalah Xuan Yuqi. Di masa lalu, Xuan Wuji dan Xuan Yuqi telah membaca surat Kaisar Iblis bersama-sama. Jika aku harus menebak, maka tungku peleburan surga semesta ditinggalkan oleh Kaisar Iblis untuk melindungi Istana Kekaisaran Dewa Iblis. Kemungkinan Kaisar Iblis berpikir bahwa suatu hari dia akan memasuki kembali dunia yang rusak ini untuk membangun kembali Istana Kekaisaran Dewa Iblis. Tetapi, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia tidak dapat kembali. Tungku peleburan surga semesta ini adalah harta paling berharga di sini dengan tanah longsor. Sayangnya, kompor tersebut disegel di dalam Istana Kekaisaran Dewa Iblis dan telah menjadi satu dengan tanah ini, itu tidak bisa digerakkan oleh kita. Kami telah menghabiskan seluruh upaya kami untuk membuat celah kecil di penghalang pertahanan pintu masuk. Jika kita ingin mengambil tungku peleburan surga semesta sebagai milik kita, maka kemungkinannya hampir nol. Petik 2. Saat Xuan Wuji menyebutkan tungku peleburan surga semesta, Xuan Yuqi merasakan hatinya gatal. Menurut surat Kaisar Iblis, tungku ini digunakan untuk memurnikan pil surgawi. Puluhan ribu tahun yang lalu, itu adalah tungku pil nomor 1 di seluruh benua tumpahan langit. Ada segala macam harta berharga yang disegel di dalam tungku peleburan surga semesta. Misalnya, ada pil kualitas terbaik di dalamnya.
Keuntungan mereka akan sangat besar jika mereka dapat memperoleh sedikit dari ini. Selain itu, tungku peleburan surga semesta adalah harta karun teratas. Jika musuh disegel di dalam dan dibakar oleh api tungku, akan mudah untuk mengubah siapapun menjadi abu. Tidak berlebihan sama sekali untuk mengatakan bahwa dengan harta karun ini, dia akan dapat melangkah ke alam laut ilahi bersama Suan Wuji, dan wilayah setan laut selatan akan naik menjadi tanah suci. Mereka akan dapat mereproduksi keindahan dari Silent Demon Emperor City dari 3000 tahun yang lalu. Suan Wuji menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan pernah berpikir untuk membeli kompor peleburan surga semesta. Akar naga nirwana jauh lebih praktis bagi kita. Petik 2. Suan Yuki mengangguk dan kemudian tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia berkata, setidaknya mari kita lihat. Setelah orang-orang ini melihat tungku peleburan surga semesta, mereka benar-benar akan berjuang untuk itu. Ketika saatnya tiba, itu akan menjadi keuntungan kita. Petik 2. Saat Suan Yuki berbicara, jejak senyum iblis muncul di wajah cantiknya, tanpa sedikit pun ketidakharmonisan. Jika seseorang yang jahat dan menakjubkan seperti Suan Yuki pernah muncul di dunia fana, maka mereka akan benar-benar mati dalam nasib yang menyedihkan. Hei, jika selusin orang itu mati, maka itu akan sempurna. Suan Wuji menelusuri rantainya. Matanya berkedip dengan cahaya dingin. Saat para tetua tertinggi penghancuran kehidupan ini memasuki istana kekaisaran Dewa Iblis, pada susunan transmisi 10 mil jauhnya, cahaya putih menyala. Seorang pemuda pucat muncul. Pemuda ini adalah Lin Ming. Ini adalah istana kekaisaran Dewa Iblis. Lin Ming menghela napas. Dia akhirnya tiba. Jika kuingat dengan benar, ini adalah alun-alun jauh dari istana kekaisaran Dewa Iblis. Pintu masuk utama berada 10 mil di depan. Pintu masuk utama istana kekaisaran juga memiliki susunan pelindung yang bagus. Jika saya ingin masuk, saya harus mengeluarkan banyak usaha. Meskipun ada metode untuk melewati penghalang di pintu masuk, budidaya Lin Ming terlalu rendah, ingin masuk akan sulit. Lin Ming dengan hati-hati maju sesuai dengan jalan dalam ingatannya. Jika dia mengikuti di belakang tetua tertinggi penghancuran kehidupan ini dan ditemukan, maka dia harus pasrah pada takdirnya. Penghalang telah dibuka oleh mereka. Petik 2. Saat Lin Ming melihat penghalang, dia melihat lubang di sana hanya seukuran satu anjing. Kekhawatiran terlintas di ekspresinya. Ini berarti bahwa pembangkit tenaga penghancur kehidupan telah memasuki istana kekaisaran Dewa Iblis, dan kemungkinan mereka memperoleh beberapa informasi tentang istana kekaisaran. Dengan demikian satu keuntungan yang dimilikinya sangat berkurang. Lin Ming mengatupkan giginya dan memutuskan untuk menyelinap lewat. Penghalang itu bisa perlahan memulihkan dirinya sendiri. Lubang yang tadinya cukup lebar untuk satu orang itu kini tinggal 2 kaki persegi. Lin Ming merangkak di tanah dan nyaris tidak bisa masuk. Episode ke-485, dengan judul Terkena, langsung ke dalam alurnya. Setelah menyelinap melewati penghalang, Lin Ming melihat sekeliling untuk melihat lubang masuk yang dia lalui perlahan menghilang. Pada tingkat ini, manusia tidak akan bisa melewatinya dalam 1/4 jam lagi. Itu berarti tidak ada jalan untuk melarikan diri, yang bisa dia lakukan hanyalah melangkah maju dan pergi melalui susunan transmisi di dalam istana kekaisaran. Ini adalah salah satu dari sedikit informasi berharga dari ingatan Kaisar Iblis. Premis dari ini adalah bahwa dia bisa mendapatkan beberapa harta dan pergi, jika tidak, susunan transmisi tidak akan membantu. Lin Ming menghela nafas panjang, dan perlahan berjalan ke istana kekaisaran Dewa Iblis. Kuil utama istana kekaisaran Dewa Iblis menempati hamparan tanah seluas hampir 100 mil. Puncaknya menyerempet langit, dan bagian dalamnya sangat luas. Kuil utama yang sangat besar ini tidak berbeda dengan negara mininya sendiri.
Tinggi pintu candi utama lebih dari 200 kaki. Di kedua sisi pintu besar, ada patung iblis besar setinggi ratusan kaki. Patung-patung ini dibentuk dari batu berwarna merah darah, dan memiliki sayap yang panjang di belakangnya. Ekspresi mereka sangat ganas dan kejam. Saat Lin Ming masuk melalui pintu masuk utama, dia melihat aula besar dengan lebar lebih dari 1000 kaki. Puluhan demi lusinan tiang tebal melompat ke langit, menghilang ke dalam kegelapan. Di aula utama ini, ada 10 terowongan, masing-masing mengarah ke area berbeda di Istana Kekaisaran Dewa Iblis. Lin Ming memilih sesuai dengan ingatannya, dan berjalan ke jalan pertama di paling kiri. Jalan besar ini tingginya 40 hingga 50 kaki, dan tanahnya ditutupi dengan segala macam rune. Dinding di sampingnya dipahat dari kristal berkilau yang tebal. Meskipun terowongan itu tertutup dari matahari, masih ada cahaya yang datang dari suatu tempat yang dengan jelas menerangi segalanya. Ada banyak mantra yang terukir di dinding dan tanah. Ingin mendobrak tembok ini tidak lebih mudah daripada menerobos jajaran pelindung Istana Kekaisaran. Sebuah koridor panjang terbentang. Dari waktu ke waktu, Lin Ming bisa melihat pintu batu di samping. Setiap pintu batu diukir dengan relief dan gambar yang sangat indah, ini mungkin karena mantra yang ditempatkan pada mereka. Meskipun puluhan ribu tahun telah berlalu, yang mengejutkan bahkan tidak ada sebutir pun debu. Relief halus keemasan bersinar dengan cahaya terang yang menyilaukan. Saat Lin Ming menenangkan hatinya, dia samar-samar bisa merasakan jejak esensi sejati sisa. Ini adalah fluktuasi esensi sejati yang tertinggal dari pertarungan kekerasan. Fluktuasi esensi sejati ini pasti dari saat orang-orang penghancur kehidupan itu bertarung dengan boneka di sini. Menurut ini, sepertinya orang-orang tua itu baru saja berada di sini 1 jam yang lalu. Meskipun pertempuran itu sangat kejam, tidak ada sedikit pun reruntuhan. Orang-orang tua itu mungkin membagi sampah dan membawanya pergi sehingga mereka bisa menelitinya ketika mereka kembali. Lin Ming dapat dengan cepat memperkirakan situasi yang terjadi sekitar 1 jam yang lalu. Boneka kuno ini memiliki nilai penelitian yang tinggi. Jika mereka bisa meniru mereka, maka nilai yang mereka miliki untuk kekuatan sekte akan sangat besar. Mengambil sisa-sisa bukanlah sesuatu yang aneh. Pada saat ini, Lin Ming bisa mendengar ledakan gemuruh samar di kejauhan. Dia sangat sadar bahwa suara ini berasal dari pembangkit tenaga penghancur kehidupan sekali lagi melawan boneka penjaga. Mengikuti jauh di belakang orang-orang ini belum tentu lebih baik, atau bahkan aman. Jika dia menemukan beberapa boneka yang mereka tinggalkan, maka dia dalam bahaya. Bukan hanya itu, tapi dia tidak akan bisa mendapatkan harta apapun dari mengikuti di belakang orang-orang ini. Memikirkan hal ini, Lin Ming menghela nafas pahit. Dia tidak memiliki cara yang lebih baik untuk melakukan ini. Dia hanya bisa melanjutkan dari sini dan berharap pembangkit tenaga penghancur kehidupan akan menyebar. Jika keberuntungannya bagus, dia mungkin bisa mengambil beberapa hal yang mereka lupakan. Jika dia berhasil menyusul mereka, dia tidak hanya tidak akan mendapatkan harta apapun, dia bahkan mungkin akan mendatangkan malapetaka atas dirinya sendiri. Lagi pula, dialah yang telah membunuh Lei Mubai. Ketika dia memasuki dunia yang rusak ini, dia masih memiliki teknik mengubah penampilannya. Karena para seniman bela diri inti bergulir itu kekuatan mereka ditekan ke keadaan yang begitu rendah, mereka tidak dapat melihat melalui penyamaran Lin Ming. Tapi di depan pembangkit tenaga penghancur kehidupan ini, Lin Ming tidak sebodoh itu untuk membodohi dirinya sendiri dengan percaya itu masih akan berhasil. Para tetua daerah iblis Laut Selatan mungkin belum melihat fotonya. Jika ada beberapa tetua daerah iblis Laut Selatan di sini yang memiliki hubungan darah dengan Lei Mubai, ada kemungkinan mereka akan langsung membunuhnya. Meskipun Mu Fengxian dan Kuil Zen Agung telah mencapai kesepakatan untuk bekerja sama,
apakah kepala kuil Bai Mei dari kuil Zen Agung akan melindunginya atau tidak adalah masalah lain sama sekali. Dari suara yang baru saja saya dengar, seharusnya jaraknya tidak kurang dari 10.000 kaki. Tapi demi hati-hati, saya masih akan menunggu sebentar, kalau sesuatu mungkin terjadi. Petik 2. Menghadapi orang-orang tua penghancuran kehidupan ini, Lin Ming harus sangat berhati-hati. Salah satu dari orang-orang ini bisa saja menjadi monster yang hidup selama lebih dari 1000 tahun. Apakah itu kultivasi atau perhitungan, itu bukanlah sesuatu yang bisa dia bandingkan. Berjuang untuk harta bersama orang-orang ini sulit sampai membuat seseorang merasa putus asa. Setelah Lin Ming menunggu sekitar 2 waktu, dia merasakan sedikit kegelisahan di hatinya, seolah ada sesuatu yang salah. Setelah beberapa kali bernapas, kulitnya tiba-tiba berubah. Dia berbalik, ingin melarikan diri, tetapi saat dia mengambil satu langkah, dia membeku di mana dia berada, wajahnya menjadi benar-benar gelap dan suram. Dia telah ketahuan. Saat dia mendengarkan suara ledakan samar itu beberapa saat yang lalu, dia menebak bahwa mereka berada 10.000 kaki jauhnya. Dari jarak yang begitu jauh, Lin Ming tidak percaya bahwa orang-orang penghancur kehidupan ini akan dapat merasakannya di bawah hukum penindasan dunia ini. Tapi, faktanya mereka bisa, ini benar-benar tidak terbayangkan. Sesaat yang lalu, ketika dia ingin melarikan diri, suara sedingin es dari salah satu orang tua aneh itu terdengar di benaknya. Jika kamu tidak ingin mati, maka segera keluar. Sungguh sial. Lin Ming merasa bahwa seluruh perjalanannya melalui dunia yang rusak ini dapat digambarkan sebagai nasib buruk yang menantang surga. Sejak dunia yang rusak telah dibuka, Lin Ming telah masuk 2 kali. Tidak hanya dia tidak mendapatkan sedikit pun kesempatan keberuntungan, dia malah membuat segala macam masalah pada dirinya sendiri. Dia telah membunuh penatua inti berputar yang mencoba menyelinap menyerangnya, dan masalah ini ditemukan oleh wilayah setan Laut Selatan, menyebabkan pertempuran sengit. Kemudian, ada pengkhianatan yang terjadi dari dalam Divine Phoenix Island. Lin Ming tidak tahu apa tujuan Mu Chihuo, tapi pria itu rela mengorbankan segalanya untuk membunuhnya. Lin Ming telah dipaksa menemui jalan buntu dan harus mengambil risiko menelan fragmen jiwa Kaisar Iblis, dan hampir kehilangan nyawanya sebagai gantinya. Dan yang paling menyedihkan adalah bahwa bahkan dengan informasi baru yang dia peroleh, peluangnya untuk mendapatkan akar naga Nirvana masih kecil seperti sebelumnya. Dia telah mempertaruhkan kematian dan akhirnya menyelinap ke istana kekaisaran Dewa Iblis. Tapi saat dia baru masuk, orang-orang penghancur kehidupan ini benar-benar menggunakan semacam metode untuk menemukannya. Lin Ming ingin menangis sampai tidak ada lagi air mata yang tersisa. Tidak ada yang berjalan baik untuknya sejak dia memasuki dunia yang rusak ini. Lin Ming merasa seolah-olah dia sedang dikunci oleh beberapa energi penekan, kulitnya menjadi sangat jelek. Dia tidak bisa melarikan diri. Jika ini adalah penatua dari wilayah setan Laut Selatan yang terkait dengan Lei Mubai dalam beberapa hal, Lin Ming tidak berani membayangkan skenario ini. Tetapi pada saat ini, transmisi suara esensi sejati dikirim sekali lagi. Aku akan memberimu waktu 30 napas. Keluar sekarang, atau semua yang menanti Anda adalah kematian. Kesabaran orang tua ini sudah mencapai batasnya. Petik 2. Lin Ming menghela nafas pahit. Dia hanya bisa menguatkan dirinya dan bergerak maju. Dalam hal ini, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk melawan. Dia hanya bisa berdoa agar kuil Zen Agung akan melindunginya di bawah sayap mereka, dan paling buruk membayar sejumlah harga untuk melakukannya. Jalur 10.000 kaki ini adalah perjalanan yang sangat panjang. Saat Lin Ming mondar-mandir di aula, dia bisa dengan jelas mendengar setiap langkah di koridor, dan bahkan gema dari langkah kakinya sendiri. Dia ingin memahami bagaimana dia ditemukan.
Tidak mungkin orang-orang tua penghancur kehidupan ini memiliki persepsi yang bisa merentang sejauh ini. Satu-satunya kemungkinan adalah bahwa mereka telah meninggalkan mantra, dan begitu Lin Ming berjalan melewatinya atau menyentuhnya, dia telah ditemukan. Saat Lin Ming menyadari hal ini, kulitnya menjadi semakin pahit. Dia tidak berpikir bahwa orang tua ini akan berhati-hati sejauh ini. Saat 30 napas waktu berlalu perlahan, Lin Ming memikirkan tindakan balasan apa yang bisa dia ambil. Tetapi pada akhirnya dia tidak bisa memikirkan apapun yang bisa berhasil. Saat dia mencapai ujung jalan setapak, dia berbelok di sudut dan tiba di ruang yang sangat luas. Meskipun Lin Ming memiliki ingatan tentang Kaisar Iblis, dan tahu seberapa besar aula istana kekaisaran Dewa Iblis, melihat dengan matanya sendiri masih sangat mengejutkan. Panjang dan lebar aula ini adalah 1000 kaki panjang dan lebarnya, dan juga beberapa ribu kaki tingginya, itu cukup untuk menahan gunung kecil. Di tanah yang luas, ada patung obsidian yang tak terhitung jumlahnya yang berserakan di lantai. Patung-patung ini semuanya adalah ukiran giant demons setinggi 10 kaki, ransumnya dalam skala 1:1. Patung-patung ini tersusun dalam barisan yang rapi. Mereka memegang segala macam senjata, dari tombak, pedang berat, hingga perisai. Setiap patung iblis raksasa ini memiliki ekspresi yang mengerikan, dan bahkan retakan di baju besi mereka tercermin dengan jelas. Ada beberapa iblis raksasa yang mengendarai anjing perang raksasa. Saat Lin Ming melihat wajah iblis dari binatang buas ini, hatinya diaduk. Anjing iblis neraka ini sangat mirip dengan anjing neraka merah tua yang telah menginvasi laut spiritualnya setelah dia menelan fragmen jiwa Kaisar Iblis. Dengan puluhan ribu patung berkumpul bersama, mereka secara alami memancarkan aura megah yang bergelombang yang dipenuhi dengan kekuatan, itu akan mengejutkan siapapun yang melihatnya. Namun, Lin Ming tidak memiliki pikiran untuk terkejut saat ini. Ini karena, di dalam aula besar ini, ada sekelompok orang tua penghancur kehidupan yang melayang di udara. Sehubungan dengan aula besar ini, mereka tidak lebih dari nyamuk di langit. Tapi, mereka memberikan tekanan besar pada Lin Ming. Mu Fengxian dan Mu Yuhuang juga termasuk di antara seniman bela diri ini. Lin Ming bisa melihat bahwa kulit mereka segera berubah, mereka tidak menyangka bahwa penyusup yang mereka tangkap adalah Lin Ming. Adapun Nanyun Wang dan yang lainnya, mereka semua terkejut saat melihat Lin Ming. Mereka jelas tidak menyangka bahwa seorang seniman bela diri junior yang bahkan belum mencapai alam Xiantian akan bisa datang ke sini. Adapun sisi wilayah setan Laut Selatan, ketika Xuan Yuqi melihat Lin Ming, dia dengan lembut menyeringai dengan, "Heh." Dan untuk Xuan Wuji, saat dia melihat Lin Ming, kulitnya langsung tenggelam ke bawah. "Junior, siapa namamu?" Suara Xuan Wuji suram, dan mengandung sedikit niat membunuh. Dia juga telah melihat potret Lin Ming sebelumnya, tetapi gambar itu adalah perkiraan yang telah melewati beberapa orang dan memiliki banyak perbedaan dengan Lin Ming. Jadi, Xuan Wuji menanyakan pertanyaan ini. Lin Ming merasakan jantungnya berdebar kencang. Dia telah memperhatikan dengan cermat tanggapan dari semua orang di sini. Tapi sekarang, sepertinya Xuan Wuji berhubungan dengan Lei Mubai. Lin Ming menahan keterkejutan di dalam hatinya dan dengan tenang berkata, "Nama junior ini adalah Ling Shen." Saat Lin Ming dengan santai melemparkan nama Ling Shen, Xuan Wuji hanya mencibir, "Ling Shen. Hehe, orang tua ini tidak tahu apakah itu benar atau tidak, tetapi bagi seorang junior dengan kultivasi Hautian untuk dapat tiba dengan selamat di sini, bahkan tidak ada segelintir di antara seluruh wilayah Cakrawala Selatan, wilayah 5 elemen, dan wilayah Zen yang hebat semuanya. Lin Ming, bahkan jika lelaki tua ini tidak melihat potret Anda, saya masih menebak dengan benar bahwa itu adalah Anda. Untuk berpikir bahwa saya mencari sejauh ini dan luas hanya untuk menemukan Anda di sini.
Saya benar-benar telah menghemat begitu banyak tenaga. Orang tua ini akan memurnikan jiwamu dan membuatmu memohon kematian. Petik 2. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.